Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Meliana, NPM 19751027 dari kelas Agribisnis 4A. Sekarang saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran perusahaan beserta dengan contohnya untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pemasaran. Baiklah, langsung saja saya mulai. Strategi pemasaran perusahaan atau yang disebut dengan STP marketing terdiri dari 3, yaitu segmentation, targeting, dan positioning. STP yang pertama, segmenting adalah upaya memetakan pasar atau sasaran program dengan memilah-milahkan konsumen sesuai persamaan di antara mereka. Persamaan yang dimaksud adalah persamaan usia, tempat tinggal, penghasilan, gaya hidup, dan lain-lain. Yang kedua yaitu targeting. Adalah proses mengevaluasi setiap daya tarik segmen, kemudian memilih satu atau lebih karakteristik untuk dilayani. Targeting adalah persoalan bagaimana memilih, menyeleksi, dan menjangkau pasar. Yang ketiga yaitu positioning. Menurut Don S. Quist, positioning adalah bagaimana untuk meningkatkan sekaligus menempatkan produk yang kita buat terhadap pesaing kita dalam pikiran konsumen. Dengan kata lain, positioning dipakai untuk mengisi dan memenuhi keinginan konsumen dalam kategori tertentu. Yang pertama, contoh perusahaannya yaitu produk Yakult. Yakult adalah minuman probiotik mirip yogurt yang dibuat dari fermentasi susu skim dan gula dengan bakteri Lactobacillus casei. Namanya berasal dari Jahurto, bahasa Esperanto untuk yogurt. Yakult ditemukan oleh Dr. Minoru Shirota pada tahun 1930. Manfaat Yakult. Yakult ini memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah yang pertama, meningkatkan jumlah bakteri baik di dalam usus. 2. Memperlancar pencernaan. 3. Meningkatkan imunitas dan kekebalan tubuh. 4. Mengurangi racun di dalam usus. 5. Mencegah perut kembung. 6. Mengikat lemak. 7. Tidak mengandung pengawet. 8. Bermanfaat untuk mencegah munculnya penyakit-penyakit kronis. Yang terakhir, 9. Baik untuk ibu hamil selama tidak berlebihan konsumsinya. STP produk Yakult. Yang pertama, segmentasi. Dalam penerapan segmentasi produk Yakult dapat dibagi menjadi A. Variabel geografi. Dalam hal ini, produk Yakult hampir telah menguasai dunia. Seperti kita ketahui bahwa produk Yakult dapat ditemui di Jepang, Australia, Asia, hingga Eropa. B. Variabel demografi. Dalam hal ini, segmentasi yang diambil oleh produk Yakult adalah keluarga. C. Variabel psikologis. Dalam hal ini, segmentasi produk Yakult dikhususkan bagi keluarga yang ingin memiliki gaya hidup sehat. Yang kedua, targeting. Dalam penerapannya, dapat disimpulkan bahwa target pasar yang dituju produk Yakult adalah seluruh anggota keluarga, dimanapun berada tanpa memandang perbedaan. Karena produk Yakult merupakan minuman kesehatan yang alami dengan memanfaatkan fermentasi bakteri baik bagi tubuh. 3. Positioning. Produk Yakult memiliki slogan khususnya di Indonesia dengan kalimat "Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari". Hal ini bertujuan untuk menimbulkan citra di masyarakat
bahwa produk Yakult dapat meningkatkan kesehatan bagi tubuh, khususnya pada usus, karena banyak sekali sumber penyakit yang timbul dari usus yang tidak sehat. Inilah adalah gambar slogan dari produk Yakult. Yang kedua, pada produk Indomie. Indomie adalah merek produk mie instan dari Indonesia yang merupakan produk mie instan yang diproduksi oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Produk ini pertama kali dibuat pada tanggal 9 September 1970, yang kemudian dipasarkan ke konsumen mulai tahun 1972. Pada awal penjualannya, Indomie hanya mengeluarkan 2 varian rasa, yakni rasa ayam dan udang. Selain dipasarkan di Indonesia, Indomie juga dipasarkan di mancanegara, seperti di Amerika Serikat, Australia, berbagai negara Asia dan Afrika, serta negara-negara Eropa. Hal ini menjadikan Indomie sebagai salah satu produk Indonesia yang mampu menembus pasar internasional. Ini adalah varian-varian dari produk Indomie. STP Indomie. Yang pertama, segmentasi. Yang pertama yaitu segmentasi geografis. Produk mie instan Indomie dinilai cocok untuk seluruh masyarakat Indonesia. Indomie melakukan segmentasi geografis di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Produk Indomie diproduksi berdasarkan wilayah, sehingga cita rasa Indomie disesuaikan dengan lidah konsumen di setiap daerah. Seperti contoh, Indomie rasa kari ayam yang dijual di Pulau Jawa dengan Sumatera memiliki cita rasa yang berbeda, walaupun perbedaan rasanya tidak terlalu jauh. B. Segmentasi demografis. Segmentasi demografis terdiri dari segmentasi berdasarkan usia. Produk Indomie atau goreng dan kuah cocok dikonsumsi oleh usia remaja hingga dewasa. Yang berikutnya yaitu segmentasi berdasarkan jenis kelamin. Pemasaran produk Indomie tidak difokuskan untuk laki-laki maupun perempuan saja. Indomie cocok dikonsumsi oleh siapa saja, semua jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Selanjutnya yaitu segmentasi berdasarkan pendapatan dan pendidikan. Harga mie instan Indomie tergolong murah, sehingga dapat dibeli oleh siapa saja yang menginginkannya. Produk ini ditujukan untuk semua kalangan, mulai dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Mahasiswa sangat menggemari produk Indomie. Hal ini dikarenakan produk Indomie mudah didapat, harganya murah, dan rasanya yang enak. Produk Indomie sangat sesuai dengan kebutuhan rumah tangga maupun yang belum berumah tangga atau anak-anak kos. Selanjutnya yaitu segmentasi psikografis. Hadirnya produk mie instan Indomie tentunya disambut antusias oleh masyarakat. Produk Indomie cocok untuk dikonsumsi oleh semua karakteristik masyarakat, terutama bagi masyarakat yang memiliki gaya hidup cenderung konsumtif dan praktis. 2. Targeting. Targeting dilakukan untuk menentukan berapa banyak segmen pasar yang akan dipilih dan bagaimana mengidentifikasikan segmen-segmen tersebut menurut Zaharuddin 2006. Produk Indomie varian goreng dan kuah memiliki target pasar untuk semua umur, kecuali bayi dan balita. Untuk varian produk Indomie My Noodles, target pemasarannya adalah anak-anak. Indomie melakukan perubahan strategi target pasar,
perusahaan melakukan beberapa inovasi produk yang memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu Indomie goreng, Indomie kuah, Indomie jumbo, selera Nusantara, mie keriting, Tasty of Asia, kuliner Indonesia, My Doodles, Real Meat, dan yang terbaru adalah Beat Me. Perubahan ini dilakukan untuk memenuhi keinginan konsumen akan variasi Indomie. 3. Positioning. Indomie untuk saat ini merupakan market leader dalam medan persaingan berbagai produk mie instan di Indonesia. Posisinya yang kuat disebabkan oleh faktor Indomie sebagai produk mie instan di Indonesia. Posisinya yang kuat disebabkan oleh faktor Indomie sebagai produk mie instan yang pertama kali hadir di Indonesia, serta strategi promosi dan pemasaran yang gencar. Indomie sangat terkenal di Indonesia dan Nigeria. Positioning yang dilakukan PT Indofood dengan produknya Indomie diantaranya. Pertama, perusahaan Indofood menanamkan produk mie instan Indomie di benak konsumen Indonesia bahwa produk Indomie merupakan mie asli dan milik Indonesia. Sebagai mie instan asli Indonesia, Indomie juga menghadirkan varian Indomie selera Nusantara yang hadir dengan rasa-rasa terpopuler dari berbagai makanan khas di Indonesia. Melalui varian ini, Indomie memperkenalkan varian tersebut sebagai wisata kuliner Indonesia. Tagline yang dibuat oleh Indomie yakni Indomie seleraku, di mana setiap orang pasti sangat mudah untuk mengingatnya. Di Indonesia sendiri, sebutan Indomie sudah umum dijadikan istilah generik yang merujuk kepada mie instan. Ini adalah slogan dari Indomie. Lanjutannya yaitu yang ketiga, produk Indomie merupakan produk mie instan yang praktis dan nikmat untuk dikonsumsi. Dapat disajikan kapan saja dengan cepat dan dapat dikonsumsi bersama lauk pauk lainnya. Keempat, di Nigeria, Indomie telah dianggap sebagai makanan pokok. Bahkan, tak sedikit warga Nigeria yang mengira bahwa Indomie merupakan produk buatan asli Nigeria. Tagline Indomie di Indonesia berbeda. Jika di Indonesia, Indomie mempunyai tagline Indomie seleraku. Sedangkan di Nigeria, tagline Indomie adalah Tasty Nutrition, good for you. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.